Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Fajar, NPM 19700642614. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Program Studi Sistem Informasi di Universitas Nasional. Oke, saya akan menjawab soal di sini saya menerima 5 soal. Yang pertama, jelaskan manfaat dan kekurangan IRP. Yang kedua, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Yang ketiga, berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Recruitment Planning. Keempat, sebutkan beberapa software IRP, berikan ulasan, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, yang kelima, berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Baik, saya akan menjawab soal pertanyaan pertama. Nah, yang pertama, jelaskan manfaat dan kekurangan IRP. Jadi, manfaat IRP ini pertama, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Yang kedua, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi meningkat. Keempat, penyempurnaan kolaborasi. Nah, yang poin pertama ini, sebelum memakai IRP, itu biaya operasional itu sangat banyak. Nah, setelah memakai IRP, jadi biaya operasional berkurang karena IRP sangat memudahkan untuk operasional. Yang kedua, kekurangannya. Nah, selain ada manfaat, pasti ada kekurangan. Kekurangan ini adanya keterbatasan pemilihan pada perangkat lunak sistem IRP. Yang kedua, pada sistem IRP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dan ribuan dolar sampai dengan jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses re-engineering sangat tinggi. Yang ketiga, sistem ini akan sering terdampak sulit untuk berdampak dengan jalannya kerja dan untuk suatu proses pada bisnis dalam berbagai macam organisasi. Pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk si pelanggan. Bergantung pada satu vendor tertentu, hal ini disebabkan oleh sistem IRP yang telah dirancang memerlukan support yang lama dari vendor yang diinstal. Itu jawaban nomor 1. Baik, yang kedua, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Di sini area Supply Chain Management, yaitu antara pengiriman ya. Jadi di sini areanya meliputi kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi, kegiatan pengolahan pengambilan produk atau barang. Jadi area dari SCM ini mencakup dari produksi, pengiriman, sampai distribusi. Nah, yang ketiga, berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Recruitment Planning. Nah, misalkan sebuah perusahaan memiliki data-data sebagai berikut. Data kebutuhan bersih tiap periode per bulan. Jadi di sini periode per bulan ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan ke-9. Nah, kebutuhan bersih ini di bulan pertama 20, kedua 40, 30, 10, 40, 0, 55, 20, 40. Baik, untuk data ongkos harga per unit misalkan Rp50. Ongkos pengadaan biaya per pesan 100 per pengadaan atau per pesan, jadi 100 ini. Terus ongkos simpan 4.080 per tahun. Nah, ongkos simpan ada 340 per bulan. Ini per tahun 4.080, per bulan 340. Nah, ongkos 9 per unit per bulan itu Rp1. Nah, waktu ancang-ancang atau lead time, ini ada waktu ancang-ancang sama dengan 0. Oke, kita jawab. Kita menggunakan teknik loss staging dengan teknik economic order quantity atau IOQ. Nah, tabel di bawah ini merupakan contoh pemakaian teknik IOQ dengan ukuran lot sebesar 100. Nah, di sini ada kebutuhan bersih, kuantitas pemesanan, dan persediaan. Nah, biaya sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Nah, misalkan dari pengadaan kita kan tadi ongkosnya 3. Nah, dikali 100 maka hasilnya 300 di sini. Nah, ongkos simpan di sini ada 80, 40, 10, 0. Jadi kita jumlahkan dan totalnya itu 485. Nah, persediaan per unit itu Rp1. Jadi 485 dikali Rp1 sama dengan 485. Nah, sehingga total ongkos sebesar 300 ditambah 485. Nah, totalnya itu 785.
Oke, di sini saya akan menjawab soal sebutkan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Di sini software ERP yang pertama yaitu Odoo ERP. Nah, kelebihannya itu mampu mengelola berbagai operasi bisnis. Yang kedua, memiliki fitur yang canggih, menurunkan biaya TCO, dan menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Nah, selain itu kekurangannya juga program aplikasi Odoo ini banyak memberikan pilihan konfigurasi. Nah, hal ini menyulitkan untuk menentukan cara yang terbaik. Terus Odoo ini dikembangkan oleh komunitas, oleh sebab itu program ini akan mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Nah, Odoo ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python. Yang tahu pemrograman Python, nah belum banyak sehingga kalau ada masalah sulit untuk mencari informasi. Selanjutnya ada software NetSuite ERP. Nah, kelebihan dari NetSuite ini lebih terkenal dari Odoo. Nah, memiliki reputasi yang diakui. Nah, ini. Yang kedua, supply chain yang lebih efisien dan lebih banyak pelanggan yang terpuaskan. Nah, laporan keuangan yang akurat. Nah, kekurangannya mengalami perubahan dan perbaikan. Itu aja sih pengurangannya. Jadi, yang merekomendasi itu software ini, NetSuite. Terus ada software check in text. Nah, kelebihan dari software ini tampilan yang mudah untuk digunakan, memiliki reputasi yang bagus, memiliki fitur yang lengkap, sistem keamanan yang sangat tinggi. Ya, kekurangannya hanya satu, tipe dari database yang dapat digunakan untuk satu waktu jika digunakan untuk read dan kemudian untuk MySQL, repot harus diganti. Nah, seringkali menghabiskan waktu untuk perbaikan data. Nah, sumber data ODBC harus dikonfigurasikan dengan tepat. Oke, itu softwarenya ya. Nah, ini soal nomor 5 yang terakhir. Berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Nah, ini saya sudah mendapatkan gambarnya flowchartnya. Jadi, pertama working group aktif. Nah, di sini ada free day, 4 Pacific time. Nah, cek status of working group. Nah, di sini proses working group still aktif. Jika tidak, maka sini merah. Nah, jika ya, ini akan mengirim isu di sini. Saya akan jelaskan arus objek itu acara lingkaran. Nah, aktivitas 4 persegi panjang dengan sudut membuat dan gateway intent menghubungkan objek terutama terdiri dari panah. Ini menunjukkan aliran urut panah penuh, aliran pesan panah putus-putus dan asosiasi. Jalur Braille kolam, wadah grafis dan jalur subpartisi kolam. Nah, artefak, objek data, kelompok dan anotasi. Nah, ini contohnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan semoga nilai saya bagus dari UTS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.